إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Terakhir kita sampai mana ya? Perkataan dari Abu Syamah. Ya. Berkata Abu Syamah, wa huwa ala mukhalafati syariah. Wa muwafiq li madhhab al-'ammah fi dhalik, fa innahum yarawna iz'aj al-a'dha' fi raf' as-sawt bis-salati 'ala an-nabi. Dhalika jahl. فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي الدعاء له. Yani sebagian khatib kata Imam Abu Syamah rahimahullah, seorang ulama dari Syafi'iyah yang menjelaskan kesalahan sebagian khatib, yaitu selalu mengeraskan bacaan salawat ketika khutbah. Iya, dengan keras. Ini adalah kebodohan katanya. Sebab salawat itu adalah doa. Wajibul addi al-ma'mur biha sunnah fil israr. Dan asal usul daripada doa itu perintahnya adalah, sunnahnya adalah sir dunal jahr biha ghalib. Bukan malah dikeraskan volume suaranya. Haitsu sanna al-jahr bi ba'dhiha li maslahah. Yani doa kadang dikeraskan bacaannya karena ada maslahat. Ka du'ail qunut, seperti doa qunut. Nah, seperti tadi qunut nazilah, ya, itu dikeraskan bacaannya. Nah, طيب. فأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة, adapun salawat untuk Nabi waktu khutbah, fala hukmu jami' alfadhil khutbah, maka dia hukumnya sama dengan pengucapan lafaz khutbah, min ats-tsana' 'ala Allah subhanahu khairu, yaitu seperti sanjungan kepada Allah di awal khutbah, dan yang lainnya dengan suara yang biasa. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u sawtahu 'inda al-mau'izah. Nabi ketika menasihati barulah Nabi mengeraskan bacaan suara. Li'annaha ma'dhamul maqsud min al-khutbah. Karena itulah maksud daripada khutbah adalah memberikan nasihat. Wa sifatur rawi bi annahu kana ka'annahu mundhiru jaysh yaqul sabbahakum wa massakum. Dan rawi, wasafahu rawi, ini rawi hadis tentang khutbah Jumatnya Nabi. Wah, Nabi itu kalau khutbah itu seperti panglima perang yang mengingatkan seolah ada pasukan yang datang waktu pagi dan sore. Wa qad umirna bis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat. Sebagaimana kita diperintah oleh Nabi, ya, untuk salawat untuk Nabi
ketika sholat. Walam yushra'u al-jahr. Ya, ketika sholawat waktu tahiyat awal dan akhir itu tidak disyariatkan untuk dengan suara keras. In kanat as-salatu jahriyatul qira'ah. Walaupun salat yang kita lakukan itu adalah sebagiannya adalah salat jahriyah. Ya, ketika berdiri itu bacaannya jahar seperti maghrib, isya dan subuh. Tapi tetap salawat untuk Nabi ketika tahiyat awal dan akhir dibaca apa? Sir. Sir itu apa ya kan? Ini membaca yang untuk diperdengarkan untuk diri sendiri, bukan untuk diperdengarkan kepada orang lain. Kemudian siyahu ba'dil khutbah fi adna'il khutbah bismillah wa asma' ba'd salihin. Ya. Sebagian khatib teriak ketika menyebut nama Allah atau menyebut nama sebagian orang saleh. Wala'iyadu billahi ta'ala. Yani kata penulis, aku berlindung kepada Allah dari kesalahan ini. Kemudian di antara kesalahan khatib, iltizamu khatmil khutbah biqauli ta'ala innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Di antara kesalahan sebagian khatib yaitu menutup khutbah selalu dengan ayat innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sungguh Allah menyuruh manusia, ini menyuruh kalian untuk berbuat adil dan berbuat baik. Wa idza'il qurba, dan berbuat baik sama ya. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan seterusnya. Atau menutup khutbah dengan kalimat uzkurullaha yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ini kalimat walaupun isinya bagus ya, tapi kalau terus menerus seolah itu adalah wajib. Nah, itu baru tidak disyariatkan. Tidak selalu harus mengucapkan itu ya kawan. Walaupun maknanya bagus ya. Apa artinya ya kawan? Uzkurullah yadhkurukum. Ini adalah kalian berzikir, mengingat Allah dengan lisan dan hati kalian, maka Allah akan mengingat kalian. Washkuruhu ala ni'amihi yazidkum. Dan bersyukurlah atas segala nikmat yang Allah beri kepada kalian, maka Allah akan menambah nikmat itu kepada kalian. Terus washkuruhu ala ni'amihi yazidkum. Terus wala dzikrullahi akbar. Dan zikir mengingat Allah Azza wa Jalla dengan salat ini lebih besar dari yang lainnya. Iya. Walaupun maknanya bagus ya kalimat itu, tapi karena tidak ada sunnahnya terus-menerus setiap khutbah menutup dengan kalimat ini, maka ya jangan terus-menerus. Sesekali boleh sambil diterjemahkan tentunya ya. Sebab tujuan daripada khutbah adalah untuk mengingatkan kepada jamaah dengan nasihat yang kita sampaikan baik dalam bahasa Arab kemudian diterjemahin ya, atau langsung diterjemahin dalam bahasa Indonesia. Kemudian iltizamu dzikrul khutaba al-khulafa wal muluk as-salatin fi khutbah tsaniyah at-tanghib. Ya, yaitu di antara kebiasaan para khatib yang tidak ada sunnahnya. Selalu di dalam khutbahnya itu menyebut khulafa ar-rasyidin dan para raja. Ya, para raja dan para sultan di khutbah yang kedua. Ya, dengan tanghib. Tanghib itu dengan dilakukan. Dengan apa? Dilakukan. Kayak membaca Al-Quran. Baik, wa qala Imam Ali bin Sultan Muhammad Al-Qari
Ya, Ali Al-Qari terkenal ini ulama ya. Wa aslu hadzal fasad innama waqa'a bainal ubbad. Yani kerusakan ini yani seringnya khatib itu selalu dalam khutbahnya itu menyebut-nyebut itu, ya ini sebenarnya awalnya dari orang-orang abid, bukan alim, bukan dari orang alim, tapi dari abid. Bisa amati tarki sunnah, fi'il bid'ah. Ini mereka bosan karena bosan akhirnya mereka meninggalkan sunnah dan melakukan bid'ah. Haitsu ikhtara ba'd as-salatin wal umara an yudhkar ismuhu fawqa al-mimbar ala alsinatil khutaba. Yani para sultan, ini maksudnya penguasa, para amir, gubernur, minta supaya namanya disebut di mimbar oleh lisannya para khatib. Faqila lahum lam yatasawwar dhalik illa bi an yudhkar al-khulafa al-arba'a awwalan hunalik. Maka pesan dari para penguasa kepada para khatib, lah sebelum menyebut nama kami, ya, sebut dulu nama Khulafa ar-Rasyidin yang 4 itu, ya baru nama para penguasa untuk didoakan, gitu ya kan. Thumma ahdatha Banu Umayyah sabba Ali radhiyallahu anhu atba'ahu bil khutbah muddatan muayyanah. Jadi kalau sesekali boleh nggak kita mendoakan penguasa? Ya boleh ya kawan. Ya sesekali boleh di dalam khutbah kita sekali gitu ya, itu mendoakan para penguasa. Ya karena salah satu syiar ahlu sunnah adalah mendoakan kebaikan untuk waliul amr. Ya sebab kalau mereka soleh maka manfaatnya untuk kita, iya kan? Kalau para penguasa itu dapat hidayah, maka manfaatnya buat kaum muslimin, iya kan? Tapi sesekali aja, jangan setiap khutbah. Dan yang parah ya kawan, ketika di zamannya Bani Umayyah, ya mereka menyuruh kepada para khatib untuk mencaci maki Ali radhiyallahu. Ali bin Abi Thalib dicaci maki di khutbah dan pengikutnya Ali di waktu tertentu. Ila ana azhar Allah subhanahu Umar bin Abdul Aziz. Ketika muncul ini Allah munculkan, Allah karuniakan untuk umat ini Umar bin Abdul Aziz. Ya. A'azzallahu al-Islam bihittiha. Maka Allah muliakan Islam dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah Khalifah dia disepakati oleh para ulama sebagai mujaddid Islam abad pertama. Adapun mujaddid Islam abad kedua adalah Imam Syafi'i. Adapun abad yang ketiga dan seterusnya ikhtilaf. Para ulama berbeda pendapat. Ya kama azzahullahu bi Umar bin Khattab ibtida'a. Ini sebagaimana Allah memuliakan Islam ini dan memuliakan umat ini dengan Umar bin Khattab di awal. Ya fa'adhara ghayatul adalah, maka dia menampakkan puncak keadilan wa nihayatul ri'ayah fil ra'iyah wal jamaah, dan betul-betul memberikan contoh yang baik di hadapan rakyat, ya keindahan Islam dan keadilan Islam. Ya, jadi ikhwani masyaallah ya, Umar bin Abdul Aziz itu dia punya anak laki-laki sebagaimana para raja punya anak. Di akhir menjelang wafat, Umar bin Abdul Aziz tidak memiliki uang kecuali 20 dirham. Sedikit sekali.
Sampai pembantu terdekatnya berkata kepada beliau sebelum wafat, "Ya Amirul Mukminin, apa yang kau wariskan untuk anak-anak? Kau tidak punya uang, miskin kau." Maka dia bilang, "Panggil anak-anak saya." Maka anak-anaknya dikumpulkan, anak laki-lakinya dan juga anak perempuan. Maka dinasihati anak-anaknya itu. Di antara nasihatnya adalah, ya, bahwa harta ini, ya, kalau saya berikan sebagai warisan misalnya kepada anak-anak dan anak-anakku itu tidak saleh, maka itu jadi fitnah buat mereka. Tapi kalau anak-anakku saleh, Allah Ta'ala berfirman, "Wallahu waliyus salih." Allah akan mencukupi, jadi pelindung dan menolong orang-orang yang saleh. Ini dia menasihati kepada anak-anaknya supaya mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Masya Allah. Sepeninggal Umar bin Abdul Aziz, anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz ini kaya-kaya. Jadi pengusaha dan kaya, pedagang. Sampai kekayaannya itu ribuan bahkan jutaan dinar. Untuk perbandingan ya, 20 dinar emas, uang emas dinar 20 itu sama dengan 92 gram emas. Nah kalau jutaan dinar itu piro? Kalikan aja sudah. Ya, itu ya jemaah. Kemudian sampai ada satu anak daripada Umar bin Abdul Aziz itu menyumbang untuk jihad ribuan kuda beserta perbekalan. Maka di situ menunjukkan bahwa kalau anak-anak itu saleh, maka Allah akan cukupi. Allah cukupi dengan rezeki dan keselamatan dan lain sebagainya. Gitu ya kawan. Nah tadi. Fa'awalu ma khataba Umar ala hadzal mimbar. Nah ini dia. Hamidallah subhanahu wa ta'ala wa adna wa syakara wa wa'adha wa nasaha liman i'tabara. Thumma lama wasala ila mawdi' sabbil khutaba. Jadi Umar bin Abdul Aziz tahu bahwasanya para khatib itu mencela Ali bin Abi Thalib. Ya, dan pengikutnya Ali. Maka Umar bin Abdul Aziz ketika dia khutbah, dia awali dengan memuji-muji Allah, yani innal hamdalillah dan seterusnya. Dan menyanjung Allah dan bersyukur kepada Allah dan memberikan nasihat ya bagi orang-orang yang mengambil nasihat. Nah, ketika pembahasan tentang larangan mencela Ali bin Abi Thalib, maka beliau memberikan nasihat dengan membacakan ayat ini, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk berbuat adil dan berbuat baik. Usikum ibadallah bitaqwallah. Aku wasiatkan wahai hamba Allah kalian untuk bertakwa kepada Allah, laksanakan perintah dan menjauhi larangan. Wa nazala 'ala mimbar. Kemudian turun dari mimbar. Nah, ya. Yang disebutkan tadi itu ya hadhi ba'd akhta'il khutaba al-qawliyah allati yaqumuna biha bi anfusihim. Wa hunalika akhta' yaqumu biha ghayruhum min bayna aydihim. Ahbabtu an udhakkiraha huna wa ulhiqaha bi akhta'il khutaba id lawla suqutuhum anha ma qama biha ashabuha min al-'awam al-juhal wa shibul 'awam alladhina istadamu ala akhta'ihim. Ya. Yani di samping kesalahan-kesalahan secara lisan dari para khatib, ya, yang mana
kalau tidak diingatkan ini, maka yang orang awam yang jahil tentu, atau yang setengah awam, ya tentu mereka akan membiarkan kesalahan itu. Seolah-olah apa yang dilakukan oleh para khatib dari kesalahan-kesalahan itu merupakan bagian daripada syariat. Padahal syariat berlepas diri dari kesalahan. Maka di antara kesalahan dari perbuatan, ma yaf'aluhul mu'adhdhinun hal khutbah min at-taraddi wa nahwi. Jadi ketika khutbah, misalnya menyebut nama sahabat gitu ya, maka muadzin yang ada duduk di bawahnya itu langsung ambil mic dan mengucapkan radhiyallahu anhu, ya, semoga Allah meridhoinya. Itu yang dilakukan oleh muadzin ketika khutbah. Wa kadza ma yakunu minhum 'inda dzikri sultan. Begitu pula perkataan muadzin, ya, ketika khatib menyebut-nyebut penguasa, ya, maka muadzin dengan suara keras mengucapkan amin amin, nasarallahu wa adamah, semoga Allah menolongnya dan mengekalkannya, khair dzalik, dan yang lain. Huwa bid'ah sayyi'ah wa haram. Kata penulis, ini adalah bid'ah yang buruk dan haram. Wa kata qauluhum baina yadil khatib idza jalasa min al-khutbah al-ula. Begitu pula perkataan muadzin ketika khatib duduk di antara dua khutbah, maka muadzin itu dengan suara keras mengucapkan ghafarallahu lak, semoga Allah mengampuni wahai khatib, wali walidaik, dan untuk orang tuamu, walana, dan untuk kami, wali walidina wal hadirin. Kalau di negara kita gimana ya, ketika duduk di antara dua khutbah itu? Sudah. Itu enggak ada dalilnya itu. Wa qad jahruhum bi hadits idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati amsayt qad laghut. Nah, itu diucapkan oleh muadzin sebelum menyerahkan tongkat kepada khatib, ya kan? Ya, itu juga enggak ada. Kemudian baca tilawah ayat, baca ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, dan seterusnya. Ketika khatib sedang keluar, maksudnya menuju mimbar. Itu enggak ada dalilnya itu, ya ikhwan. Padahal sebenarnya memang artinya itu bagus. Karena itu hadis Nabi, idza qulta li sahibika yaumul jumu'ati ansit faqad laghut. Jika kau mengucapkan kepada sebelahmu diamlah, maka kau telah sia-sia Jumat. Seharusnya itu yang menyampaikan adalah khatib untuk mengingatkan hadirin, bukan muadzin. Allah musta'an. Ini banyak sekali ya bid'ah itu. Ustaz Abdul Hakim punya buku bid'ah di masjid. Silakan antum beli itu ya. Tapi kullu dzalika munkar, ini semua adalah munkar. Ilzam inkar, wajib diingkar. Li'annahu dzikrun ghairu masyru' fi waqt. Ini adalah zikir yang enggak disyariatkan pada waktu itu. Waktu samt. Itu waktunya diam. Yani duduk di antara dua sujud itu diam. Bukan malah teriak-teriak. Apa yang dibaca dulu di antara dua sujud itu kalau di Indonesia? Hah? Sholawat ya? Dulu di antara dua sujud. Itu harusnya diam. Ini malah pakai mikrofon dan teriak-teriak. Allah musta'an. Atau tafakkur al-qalbi al-inti'ad. Atau duduk di antara
dua khutbah, ini duduk istirahat itu di antara dua khutbah itu untuk berpikir. Hadirin berpikir dengan hatinya tentang apa? Nasihat yang disampaikan khatib. Tafriqu jam'iyya qulub al-hadirin bi raf'is shaut bidzalik. Nah, ketika jamaah sedang berpikir, memikirkan nasihat dan khutbah, ketika khatib sedang duduk istirahat itu, tiba-tiba si muadzin mengganggu jamaah dengan teriakan, ya, baca salawat atau yang lain. Wal jara'a 'alal jahri bihi fi hadzal mawdhi' ar-rahim. Maka dia berani dengan teriak-teriak itu dalam kondisi yang berwibawa itu. Orang pada tenang duduk memikirkan nasihat, dia teriak-teriak. La yakhtalifu faqihun fi nakaratihi, dzalika yulzam al-khatib wa man qadira ala izalatihi an yunhi an. Bahkan sebagian faqih tidak mengingkarinya. Maka wajib bagi khatib yang tahu masalah ini dan mampu untuk menghilangkan kebiasaan buruk ini, maka hendaklah dia mengingkarinya, uswatan bi kulli munkar, sebagai teladan ya bagi yang lainnya, bahwa mengingkari kemungkaran itu wajib hukum bagi yang mampu. Akhta'ul khutbah al-fi'liyah, kesalahan khatib dari sisi perbuatan. Wa min akhta'il khutbah al-fi'liyah fil khutbati asya', fa min dhalik tabatuhum fi as-su'udi 'ala al-mimbar. Di antara kesalahan khatib dari sisi perbuatan yaitu berlambat-lambat naik ke mimbar. Padahal sudah masuk waktunya. Tapi kadang-kadang khatib itu ketika mau naik mimbar, kalau sudah masuk waktunya ya, dilarang sama panitia. Tunggu 5 menit. Kenapa nunggu? Nunggu jamaah datang. Sudah, akhirnya khatib duduk dia, nunggu sampai di komando sama panitia untuk naik mimbar. Di antara kesalahan juga al-iltifatu yaminan wa shimalan inda qoulihi amurukum wa anhaakum. Noleh kanan kiri ketika mengucapkan aku perintahkan kalian dan aku larang kalian. Inda salati 'ala nabi, dan noleh kanan kiri ketika salawat untuk Nabi. Ma'a ziyadatihi irtiqa' darajatin minal mimbar inda dzalik. Bahkan ada sebagian mimbarnya itu tangganya kan tinggi, bukan 3 tangga tapi 10 ya. Begitu dia mengucapkan salawat itu, noleh kanan kiri terus naik ke atas lagi sampai tingkat 10. Tsumma nuzuluhu indal faraghi minha. Kemudian turun lagi ke tangga nomor 3 dari tangga nomor 10 ketika selesai mengucapkan salawat. Wala asla li syai'in min dzalik. Tidak ada asal usul, tidak ada dalilnya yang seperti itu. Jadi kalau pas baca salawat naik mimbar tangga nomor 10. Ketika selesai salawat turun ke tangga nomor 3. Ini enggak ada dalilnya. Bal sunnah liqban 'ala an-nas biwajhihi. Sunnahnya khatib itu menghadapkan wajahnya lurus gitu ya. Dari awal khutbah sampai akhir. Begini ya. Jadi bukan tole begitu. Sampai itu dibahas. Baik. Kemudian qala al-Imam Syafi'i yuqbil ya'ni al-khatib biwajhihi. Ini khatib itu menghadapkan wajahnya. Qasada wajhahu wa la yaltafit yaminan wa la shimal. Tidak perlu noleh kanan dan kiri ketika khutbah. Ini dalam kitab Al-Um Imam Syafi'i.
Ya. Dan juga dalam kitab Zadul Ma'ad karya Ibnu Qayyim. Baik. Kemudian waqala Al-Hafidz Ibn Hajar. Sekarang berkata Al-Hafidz Ibn Hajar. Wa naqala fi syarh Al-Muhadzab anna al-iltifat yamin shimal makruh ittifaq. Dinukil oleh Ibn Hajar dari Syarh Muhadzab. Syarh Muhadzab ini karya Imam Nawawi. Ya. Bahwasanya menoleh kanan kiri ini khatib tolak-tolak kanan kiri makruh dengan kesepakatan ulama. Coba lihat para ulama ya, membahas sampai detail. Sampai masalah tolak kanan kiri itu makruh bagi khatib. Jadi wajahnya lurus gini. Beda ya. Qala Al-Mawardi fil Hawi. Berkata Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi, wa la yaf'al ma yaf'alu a'immatu hadzal waqt min al-iltifat yamin shimal. Jangan melakukan sebagaimana dilakukan oleh para imam atau khatib zaman sekarang ini yang tolak-tolak kanan kiri. Fi salati 'ala nabi ketika dia bersalawat untuk nabi. Liyakuna muttabi'an sunnati akhidan bi husnil adab. Ya, yani tolak-tolak itu tidak sunnah. Harusnya seorang khatib mengikuti sunnah Nabi dan berakhlak yang baik. Tidak usah tolak-tolak tapi lurus ke depan. Kemudian raful khatib yadayhi 'inda du'a. Ya, termasuk kesalahan khatib adalah mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Ya. Jadi yang benar bagaimana ya kawan? Berdoanya begini. Kayak Rasulullah berdoa ketika khutbah. Kecuali minta hujan. Nah, Nabi begini kalau minta hujan. Ketika berdoa. An Husain bin Abdurrahman qala ra'a Umara ibn Ru'aybah Bishra ibn Marwan ala al-mimbar. Diceritakan oleh Husain bin Abdurrahman, seorang tabi'i. Wa Umarah ibn Ru'aybah melihat khatib yang bernama Bishr bin Marwan di mimbar. Wa huwa yad'u fi yaumil Jum'ah rafi'an yadayhi. Dia berdoa pada hari Jumat dengan mengangkat kedua tangannya begini. Maka Umarah berkata, "Qabbahallahu hatain al-yadain." Semoga Allah memburukkan kedua tangan orang ini. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-mimbar. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar. Ma yazid ala hadhi. Tidak lebih daripada begini. Min as-sabab alladhi taliliha. Ya Nabi kalau berdoa begini ketika khutbah Jumat. Coba perhatikan ya. Bagaimana sahabat mengingkari kemungkaran. Ya. Hatta khatib dengan kalimat yang tegas. Semoga Allah memburukkan kedua tangan orang ini. Khatib ini. Ya. Masya Allah. Kemudian hadza fi anna sunnah la yarfa'il yad fil khutbah. Jadi sunnahnya adalah tidak mengangkat kedua tangan ketika khutbah. Wa qulu Malik wa ashab Syafi'i wa ghairu. Ini pendapat dari Imam Malik dan sahabat-sahabat Imam Syafi'i dan yang lain. Perkataan sahabat Umar, qabbahallahu atin al-yadayn. Semoga Allah memburukkan kedua tangan orang ini. Ay allatayn yushiru bihima Bishr 'inda al-khutbah wa da'a bit-takbih. Yani dia mendoakan itu khatib itu yang mengangkat kedua tangannya begini ketika berdoa dengan kalimat doa keburukan. Lianna hadhihi al-isyarah kanat ala khilaf as-sunnah. Sebab begini ini menyelisih sunnah. Ya, maka semua yang menyelisih sunnah itu tertolak. Wal maksud bi raf'il yadayn ar-raf' alladhi yakunu 'inda ad-du'a wa mukhatabati an-nas fil khutbah lit-tanbih. Juga maksud daripada mengangkat tangan di sini bukan hanya ketika berdoa,
tapi juga ketika sedang khutbah. Itu khatib jangan mengangkat tangan. Enggak boleh ya, Pak. Ya begini. Atau begini. Enggak. Ya. Jadi bagaimana? Ya udah tangannya begini aja atau tangannya megang buku. Ya, atau megang mushaf. Kalau dia enggak hafal ayat atau megang catatan lembaran-lembaran materi khutbah. Adapun nunjuk-nunjuk begini atau begini, ya itu enggak disunahkan ketika khutbah. Kama huwa adatul khutaba wal bu'ab. Sebagaimana kebiasaan para khatib dan orang-orang yang memberikan nasihat. Larafu alladhi yakunu 'inda at-tahrim. Begitu pula di awal khutbah. Di awal ketika naik mimbar mengucapkan salam. Tidak perlu Assalamualaikum. Tidak perlu khatib mengucapkan salam Assalamualaikum. Gak perlu ya. Ya tangannya begini aja Assalamualaikum gitu ya. Jelas ya? Masih ada waktu kah? Nah, ini sudah terbit matahari nih. Dari tadi jam 5. Jadi gini ya kawan. Kalau terbit matahari itu sudah ada khilaf. Karena nampak matahari terbit. Ya, jadwal Ummul Qura matahari terbit itu benar. Memang yang diperselisihkan itu jadwal munculnya subuh. Nah, itu ya khilaf memang. Tapi kalau jadwal terbit matahari enggak ada khilaf. Jadi yang ada di aplikasi antum itu jadwal Ummul Qura itu benar. Kan jam 5 atau jam 5 kurang 2 menit. Itu ditulis di situ tulu'us syams. Berarti syuruknya 10 menit setelah itu. Ya. Sebagian orang mengira bahwasanya perbedaan masuknya subuh berarti sama juga perbedaan terbit matahari. Mana ada terbit matahari bisa dilihat. Kalau subuh kan susah. Sebagian orang nggak lihat, sebagian lain bilang lihat. Tapi kalau tulu' syams terbit matahari nggak ada khilaf. Ada pertanyaan ya, Pak? Kif? Ya. Pertanyaannya apa? Nah, ini dia. Dua doktor Indonesia pernah menjawab pertanyaan ini. Ustaz Arifin Badri dan Ustaz Firanda. Sama jawabannya. Mensikapi perbedaan munculnya subuh, fajar shadiq. Bagaimana sikap seorang yang bersahur dan sholat subuh? Kalau sahur, ikuti jadwal Ummul Qura. Ya. Untuk kehati-hatian. Misalnya, jadwal Ummul Qura subuh jam berapa ya? Jam 4 kurang 16. Itu jam 3 lewat 42 Pak salah. Coba cek lagi ya. Ya. Maka ketika jam 3 lewat 42 itu stop makan sahur. Ini jawaban dua dokter. Katanya untuk kehati-hatian. Adapun sholat subuhnya mundurin tidak apa-apa. 20 menit, 25 menit, 30 menit. Tidak apa-apa. Kalau untuk sholat subuhnya. Tapi kalau sahur. Jangan terus
Orang-orang sudah pada azan, antum masih menikmati kolak ya, dan kurma dan susu. Sampai kapan? Sampai 20 menit. Jangan ya. Lah bagaimana kalau sudah terbit? Maksudnya kalau sudah terbit tapi itu subuh. Lah salah antum lah. Orang-orang sudah berhenti makan, antum masih makan. Nah, saya sependapat dengan pendapatnya dua dokter. Gitu ya. Sebagian ikhwan kita yang subuhnya mundur itu, saya tanya, gimana antum makan sahur? Ya masih makan, Ustaz. Jadi orang-orang sudah sholat sunnah qobliyah subuh itu sudah selesai, dia masih makan sahur. Berarti gak takut itu kalau sudah masuk? Udah, terserah antum. Ya, nah, jelas ya, kawan. Barakallahu fiik. Sudah dibahas, sudah pernah dibahas itu. Di pembahasan sifat salat Nabi. Catatan kaki Syekh Al-Albani. Oh, mimbar yang benar itu tangga. Yang penting ada tangganya. 3 tingkat. Posisi khotib di tangga nomor 2. Duduknya di tangga nomor 3. Pertanyaan, boleh nggak ditambah lagi dengan seperti ini dan plus tangga? Ya nggak apa-apa juga sih. Jadi seperti di Masjid Al-Madinah, saksofon. Nah, itu bagus ya. Ada tangga 3 tingkat, ya, tapi tetap dikasih seperti ini supaya untuk meletakkan buku atau laptop atau apa. Tapi kalau cuma tangga aja, akhirnya nggak bawa buku dan sebagainya. Kan sebagian khotib kan membawa buku atau catatan atau apa. Iya kan? Nah, itu ya. Nah, karena tempat mihrabnya di Masjid Madinah itu luas. Sehingga mimbarnya itu besar dan ada tangga 3 tingkat. Plus seperti ini, dimodifikasi. Jadi tetap mengamalkan sunnah. Berdiri di tangga nomor 2, duduk di tangga nomor 3. Tapi tangga nomor 3 itu dirupakan menjadi kursi. Nah, begitu ya kawan. Berdiri di tangga nomor 2. Nah, ini sunnah. Kalau ini tangganya 1. Ya kan? Ini tangganya cuma 1. Sunnahnya 2. Wallahu ta'ala. Ada lagi yang tangganya lebih dari 3. Nah, ini juga nggak nyunnah. Maksimal 3. Kayak zaman Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala. Pernah sholat di pondok sebelah. Nah, itu pada saat sholat Jumat. Kemudian khotibnya itu pada saat sholat imam langsung imam, ya. Itu di tangga nomor 1. Kemudian pada saat sujud turun ke jalan biasa. Iya, iya. Kemudian pada saat mau Al-Fatihah lagi naik lagi ke situ. Itu gimana memang ada Nabi pernah melakukan itu, tapi bukan di tangga nomor 1, di tangga nomor 2. Setelah itu Nabi mengatakan, aku sholat ini melakukan ini supaya kalian meniru aku. Iya. Saya belum tahu jawabannya apakah boleh selain Rasulullah melakukan sholat di mimbar setiap sujudnya kemudian turun ke sajadah untuk sujud. Nanti saya cari-cari dulu fatwanya ya. Memang Nabi pernah mengamalkan itu, tapi apakah para khulafa ar-rasyidin, para sahabat kemudian melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah? Nah, ini yang belum saya cari tahu. Karena begini ya, kawan, memahami hadis itu harus berdasarkan yang dipahami para sahabat.
Kadang Nabi melakukan sesuatu, tapi sahabat tidak melakukan. Contoh, Nabi SAW pernah memberitahu bahwa 2 kuburan ini disiksa karena dosa-dosa mereka berdua. Nah, terus Nabi mengambil pelepah kurma yang kering, pelepah kurma, memotong pelepah kurma kemudian ditancapkan di 2 kuburan itu. Nabi ditanya sama Ibn Abbas, kenapa kau lakukan ini ya Rasulullah? La'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. La'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Yani mudah-mudahan keduanya tidak diringankan siksanya selama cabang pohon ini tidak layu. Paham? Nah, bagaimana sahabat memahami ini? Ternyata itu khusus untuk Nabi. Tidak ada sahabat kemudian rame-rame menanam pohon di kuburan. Tidak ada. Berarti itu khusus untuk Nabi. Siapa yang menjamin bahwa kalau antum menanam pohon beringin di kuburannya orang, terus orang itu gak disiksa? Siapa yang bisa jamin? Kalau Rasulullah kan Nabi, utusan Allah. Dia memberitahu itu karena diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla selama tidak layu tidak akan, yakni dia diringankan siksanya. Nah, kalau kita, maka tidak ada sahabat menanam pohon atau tabur bunga melati sama sedap malam di kuburannya orang. Tidak ada. Jelas ya, ikhwan? Nah, di sinilah pentingnya kita memahami hadis menurut pemahaman para sahabat. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.